Oke, so kita lanjut ya, untuk tes formatif kedua ya, di modul ke-6. Oke, kita mulai dari nomor 1 dan 2. Nah, jadi di, turunan bagian kedua atau lanjutan turunan yang pertama, di modul ke-6 ini untuk tes formatif keduanya terkait dengan, turunan tingkat tinggi, yang dimana biasanya kan turunan cuma pertama doang kan. Nah, ada turunan kedua, turunan ketiga, keempat, lima, dan seterusnya. Oke, so kita mulai aja langsung dari nomor 1. Nah, jadi, nomor 1 kita punya fx seperti ini. Nah, dimana kalau kita mau menurunkan berarti, alangkah baiknya dirubah dalam bentuk pangkat. Berarti ini, fx-nya kita rubah dalam bentuk yang namanya x pangkat 4 dikurang dengan x pangkat min 4. Oke, kok f aksen ya, sorry. Nah, fx-nya aja. Nah, kalau udah, ini apa sih gitu ya? Ini turunan ketiga ya. Nah, jadi kalau misalnya pangkat 3 ini, atau misalnya ini artinya turunan ketiga ya. Turunan ketiga daripada si fx itu sendiri. Ya sudah, berarti langsung kita kerjakan dulu untuk f aksen x-nya. Nah, ingat di sini nggak ada yang langsung ya. Jadi kita harus pelan-pelan, turunan pertama dulu apa, turunan kedua, baru turunan ketiga. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah 4x pangkat 3 dikurang dengan min 4 kali x pangkat min 5. Sehingga berarti turunan pertamanya hasilnya adalah 4x pangkat 3 ditambah dengan 4x pangkat min 5 ya. Sorry, ini ada tambah sin h, ketinggalan sin h-nya ya. Oke, ini ditambah dengan sin h daripada x itu apa namanya? Terkait dengan fungsi parabola ya. Nah, oke. Ini tambah sin hx, di mana turunan sin hx itu adalah cos ya. Cos hx dikalikan dengan 1 karena diturunkan aljabarnya juga, sehingga jadinya ini cos hx. Terus abis itu kita turunkan lagi, berarti f double aksen atau turunan dua kalinya. Berarti jadinya adalah 12x pangkat 2. Nah, karena 3 atau gini. 3 kali 4x pangkat 2 ditambah dengan min 5 kali 4 x pangkat min 6 karena dikurang 1 ya. Ditambah dengan, nah beda dengan trigonometri biasa. Kalau sin turunannya cos, cos turunannya min sin. Tapi kalau untuk parabolis seperti ini, cos jadi sin, sin jadi cos, tetap positif. Nggak ada perubahan tanda. Jadi ini berarti sin hx, sehingga jadinya f double aksen x ini adalah 12x kuadrat dikurang dengan 20x pangkat min 6 ditambah dengan sin hx. Nah, kemudian lanjut lagi, kita turunkan lagi. Dan ini adalah turun ketiga, f triple aksen. Tapi kalau misalnya nanti udah lebih daripada 3, pakai pangkat yang dikurung. Karena jangan disamakan ya. Kalau misalnya seperti ini akan definisinya adalah fx dipangkatkan 4. Makanya kenapa untuk turunan kedua kita nggak tulis seperti ini. Kalau emang mau tulis, ini soalnya bentuknya akan sama seperti ini. Makanya kalau emang mau ya palingan begini, atau setara dengan yang seperti ini bentuknya ya. Oke, jadi ini 2 kali 12x pangkat 2, pangkat 1 ya. Dikurang dengan min 6 min 6 20x pangkat min 7 ditambahkan dengan cos hx. Berarti f triple aksen x ini sama dengan 24x, 24x ditambah dengan 120 per x pangkat 7 ditambah dengan cos hx. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang B ya. Oke, kita lanjut. Nah, cuman sebelum kita lanjut di sini kalau misalnya ini kelamaan nih. Nah, sebenarnya kalau kalau kali karena ini pilihan ganda ya, cuman ingat namanya mau mengecek itu ya tergantung. Kalau emang pilihan gandanya membantu sekali, kayak misalnya nih
oh ternyata dari A sama B ini cos HX nya beda tanda. Berarti kalau misalnya tanda yang benar itu yang mana, itulah jawabannya. Dan ingat, turunan parabolik itu nggak ada perubahan tanda. Nah, jadi kalau habis sin berubah jadi cos, sin, cos lagi. Dan tetap sama-sama positif. Berarti sudah bisa dipastikan sebenarnya jawaban nomor satu ini adalah yang B. Nah, tapi ingat, iya kalau misalnya cuma A sama B yang bentuknya seperti ini. Kalau A, B, C, D, ya bisa jadi kemungkinan besar ada yang cos HX yang ini, ada yang plusnya dua macam. Jadi mau nggak mau kita harus ngecek ini ataupun ini ya, supaya lebih akurat lagi perhitungannya ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, Y sama dengan sin X per X. Nah, ditanyakan adalah Y double aksen. Apa sih? Ya sudah, langsung aja. Berarti Y aksennya, ingat. Berarti ini kan U aksen kali V. Oke. Di sini U-nya adalah sin X, berarti U aksennya adalah cos X. Kemudian di sini adalah V sama dengan X, berarti V aksennya sama dengan 1. Ya sudah, U aksen kali V berarti cos X dikalikan dengan X ditambah dengan V aksen kali U per V kuadrat berarti X kuadrat. Sehingga hasil untuk Y aksennya adalah X dikalikan dengan cos X ditambah dengan sin X per X kuadrat. Nah, kalau udah lanjutin lagi nih, ya kan? Berarti kita turunkan lagi nih. Nah, oke. Mungkin nomor satunya akan saya hapus terlebih dahulu ya, karena ini cukup panjang ternyata. Kita lanjutinnya ke sini turunannya. Y double aksen. Nah, ya sudah. Ternyata si ini turunannya agak sedikit complicated. Kenapa? Karena kalau misalnya ini kita misalkan dia ini V, oke, ini gampang nih. Ini V. V-nya sama dengan X kuadrat, maka V aksennya adalah 2X. Tapi bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau misalnya U-nya adalah X kali cos X ditambah dengan sin X, mungkin ini gak ada masalah. Yang masalah ini. Jadi ini kita harus turunkan lagi terhadap fungsi perkalian kan. Jadinya U aksen sama dengan, oke, ya udah, ini U aksen kali V ya. U aksennya kan berarti di sini kita misalin U-nya adalah X, berarti U aksennya sama dengan 1. Sedangkan di sini untuk V-nya adalah cos X, berarti untuk V aksennya sama dengan min sin X. Ya kan? Oke, ya udah, U aksen kali V berarti 1 kali cos X. Nah, tambah V aksen kali U berarti min sin X dikalikan dengan X. Ini baru yang sebelah kirinya. Sebelah kanannya turunan sin X ya, berarti cos X. Sehingga U aksennya sama dengan cos X dikurang dengan X kali sin X ditambahkan dengan cos X. Berarti U aksennya adalah 2 cos X dikurang dengan X kali sin X. Ya udah, barulah U aksen dari yang biru nih sekarang. Ya, U aksen kali V, U aksen kali V. Berarti 2 cos X dikurang dengan X kali sin X dikali dengan U aksen V ya, berarti V-nya adalah X kuadrat. Terus dikurang dengan sorry. Wait. Oh iya, sorry. Oke, sorry. Ini dikurang ya. Ini dikurang. So berarti oke, nggak ada masalah. Apa namanya? Ada problem di sini aja berarti. Berarti ini dikurang dengan yang namanya V aksen U. Oke. Jadi ini hasilnya adalah min sin X. Oke, berarti ini kalau ini dibikin jadinya kurang sin X, berarti oke. Terus di sini jadinya adalah min cos X ya berarti ya. Nah,
Berarti cos X-nya habis. Berarti tinggal sisa min X sin X saja. Berarti di sini apa namanya? Y double aksennya sama dengan U aksen. Berarti U aksennya adalah min X kali sin X. U aksen V berarti kali dengan X kuadrat dikurang dengan V aksen, berarti dikalikan dengan 2X dikalikan dengan U-nya adalah X kali cos X dikurang dengan sin X per V kuadrat. Berarti X kuadrat dipangkatkan dengan 2. Berarti Y double aksen sama dengan min X pangkat 3 sin X. Terus habis itu ini dikurang dengan 2X kuadrat cos X, terus ditambah dengan 2X sin X per X pangkat 4. Nah ternyata kalau dilihat, wah kok nggak ada kan gitu ya. Nah ya sudah, coba kita rubah. Nah Y double aksen sama dengan, di sini ada sin X-nya jadi 1. Ya emang bener ya. Jadinya di sini kita bilang kalau misalnya sin X dikali dengan min X pangkat 3 tambah 2X. Atau di sini kan X-nya pangkat 3, di sini X-nya ada 1 ya kan. Atau sebenarnya bisa begini. Karena berhubung di atas semuanya ada pada X ya, X-nya ada semua. Jadi mungkin biar lebih enaknya begini deh. Min X kuadrat sin X dikurang dengan 2X cos X, terus ditambah dengan 2 sin X. Ya 2 sin X per X pangkat 4. So dicoret dong ya kan, pasti dicoret nih karena habis. Ini 1, ini sisa 3 karena sama-sama dibagi X. So berarti Y double aksennya sama dengan ini langsung aja ya, sin X nya langsung saya keluarkan aja. Sin X dikali dengan 2 kurang X kuadrat dikurang dengan 2X cos X per X pangkat 3. Dan bentuk ini setara dengan yang mana? Ya, setara dengan yang jawaban yang A. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah 2 kurang X kuadrat. Ini kan dikali, yang mau siapa duluan juga nggak ada masalah. Mungkin karena di sini mau bentuknya adalah aljabar duluan, yang di depan baru trigonometri, ya ikutin aja juga nggak apa-apa. Toh juga nggak ada masalah, hasilnya sama aja. Cuman mungkin gini, kenapa kok di depan? Karena takut definisinya berganti. Nah kalau misalnya seperti ini saya tulis, ngertinya yang baca takutnya salah tafsir, yang dimana adalah bukan 2 kurang X kuadrat yang dikali dengan sin X, melainkan X nya aja. Makanya kalau emang mau nulis sin X nya di depan, tulis seperti ini. It's better ya, it's safer, lebih aman. Tapi kalau emang nggak mau pakai kurung double seperti itu, 2 kurang X kuadratnya yang di depan. Nah kalau ini udah jelas banget nih, yang dikali dengan sin itu udah pasti ini. Dikurang dengan 2X cos X. Nah sama kayak gini, kalau misalnya cos X terus dikalikan dengan 2X atau seperti ini. Nah ini takutnya 2X nya dikalikan dengan X, malah jadi salah pengertian. Kalau emang misalnya bentuknya seperti ini sih jelas, tapi kalau nggak dikasih kurung nanti salah pengertian. Ya iya, kalau misalnya emang dia maunya si jawabannya ternyata emang 2X nya ini dikali dengan cos X. Tapi kalau misalnya begini, ya nggak salah juga dong, ya kan? Kan nggak ada dalam kurungnya. Nah that's why kenapa tanda kurung itu sangat penting ya. Itu krusial sekali per X pangkat 3 ya. Ya sudah, jadi jawabannya adalah ya, nomor 2 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan 2 nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, nomor 3 dan 4 adalah dari fungsi Y, yaitu adalah Y sama dengan ln X
Kemudian ditanyakan ini turunan keempat. Terus kemudian di nomor 4 ini ditanyakan turunan keempat kalau dimasukin X-nya sama dengan 2. Ya sudah, berarti emang kita mau nggak mau nyari turunan pertamanya. Nah, terlebih dahulu baru sampai ke turunan keempat. Ya udah, turunan pertamanya adalah, ingat, logaritma natural turunannya adalah 1/per daripada si fungsinya, yaitu adalah X, dikalikan dengan turunan dalamnya, yaitu adalah 1. Ya. Jadi turunan ln-nya itu ya berarti 1/per daripada fungsinya. Alias tuh kalau bentukannya seperti inilah ya. Jadi kalau misalnya ln 2x tambah 4, berarti turunannya hasilnya adalah 1/2x tambah 4 dikalikan dengan 2. Nah, seperti itu. So, berarti ini hasil turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan 1/x, alias sama dengan x pangkat min 1. Kenapa? Karena kita kalau mau menurunkan dalam bentuk pangkat ya, itu lebih bagus. Kemudian dilanjutkan lagi, berarti y double aksennya sama dengan min 1 kali x pangkat min 2, karena pangkatnya berkurang 1. Sehingga y double aksennya adalah min x pangkat min 2. Nah, lanjut lagi, berarti y triple aksen. Nah, ya udah, berarti jadinya min 2 kali min x pangkat min 3. Berarti y triple aksennya adalah 2x pangkat min 3. Lanjut lagi, turunan keempat. Nah, bedain ya. Kalau misalnya kita dalam bentuk d seperti ini, atau depannya ada d ya, d bla 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 per dx, maka kita bisa pakai pangkat ini, yang artinya menandakan ini adalah turunan keempat. Tapi selain bentuk ini, empatnya harus dikasih kurung. Kenapa? Karena kalau nggak dikasih kurung, apa bedanya ini sama ini? Nah, jadi hati-hati ya. Kalau misalnya y pangkat 4 sama y pangkat 4 seperti ini, kalau ini adalah ya fungsi y dipangkatin 4. Sedangkan ini itu adalah turunan keempat daripada fungsi y. So, untuk penulisan hati-hati ya. Oke, berarti y dalam kurung pangkat dalam kurung 4 itu sama dengan, ya udah, berarti min 3 kali 2 kali x pangkat min 4. Berarti turunan keempatnya adalah min 6x pangkat min 4. Dan karena ini adalah udah finalnya, kita bikin formnya bentuknya sebaik mungkin, yaitu adalah min 6/x pangkat 4. So, jawaban nomor 3 adalah yang B. Dan kemudian untuk yang nomor 4, ya udah, berarti kalau misalnya f dalam kurung 4 atau f dalam kurung 4 x itu sama dengan min 6/x pangkat 4, maka ini kalau kita masukin 2, maka jadinya min 6/2 pangkat 4. Maka jawabannya adalah min 6/16, dan ini diperkecil sama-sama dibagi 2, jadinya adalah min 3/8. So, nomor 4 jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Jadi untuk menurunkan harus hati-hati secara perlahan. Kalau misalnya udah tahu nih cara ngerjainnya, tinggal dibutuhkan ketelitian. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 dan 6. Untuk nomor 5, kita punya informasi bahwa fx-nya adalah seperti ini, dan ditanya f triple aksen kalau dimasukin 0. Of course itu sesuatu yang mudah ya. Fx-nya sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang dengan 3x kuadrat tambah 2x kurang 2. Berarti kalau kita turunkan pertamanya berarti adalah 3 kali 1/3 x pangkat 2 kurang 2 kali 3x pangkat 1 tambah 2 kurang 0. Berarti f aksen x-nya adalah x pangkat 2 kurang 6x tambah 2. Terus kita turunkan lagi, turunan keduanya adalah
2 kali X pangkat 1 kurang 6 tambah 0. Jadi F double aksen X nya adalah 2X kurang 6. Terus karena diminta turunan ketiga, berarti F triple aksen X nya sama dengan 2. Sehingga karena tidak punya variabel X, berarti dari sini kalau misalnya saya masukin X nya 0, ini merupakan fungsi yang akan selalu konstan yang jawabannya adalah 2. So nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, Hx sama dengan X kali E pangkat min X. Yang ditanya adalah H pangkat kurang 5. Berarti turunan kelima. Ya udah, berarti dari sini kalau misalnya kita H aksen X, nah ini barulah kita pakai U. U-nya sama dengan X, atau mungkin nomor 5-nya ini kita hapus saja ya. Nomor 6-nya biar lega nih, karena ini kemungkinan besar panjang. Oke, berarti kalau misalnya U-nya sama dengan X, berarti U aksennya sama dengan 1. Sedangkan kalau ini adalah V-nya sama dengan E pangkat min X, maka V aksennya adalah E pangkat min X dikalikan dengan min 1. Berarti V aksennya adalah min E pangkat min X. Ya udah, berarti U aksen kali V 1 kali min E pangkat min X ya. Terus abis itu kan U aksen kali V tambah Oke, U aksen kali V berarti ini masih E pangkat min X ya. Nah, tambah dengan V aksen berarti min I E pangkat min X kali U, yaitu adalah X. Berarti H aksen X nya ini sama dengan E pangkat min X ditambah dengan X kali E pangkat min X. Wah, ternyata ada hasil ini yang kalau kita kerjain sama modelnya kayak yang di atas. Sehingga di sini H double aksen X nya kita turunin aja satu-satu. Yang ini of course hasilnya apa? Udah jelas banget ya di atas. Kalau misalnya E pangkat min X turunannya adalah ini, ya udah langsung aja min E pangkat min X ditambah dengan apa? E pangkat min X ditambah dengan X kali E pangkat min X. Sorry. Ini harusnya hasilnya pasti min ya. Jadi di sini min ya. Oke. Berarti H double aksen X nya sama dengan min 2 E pangkat min X ya, dikurang dengan X kali E pangkat min X. Lanjut lagi H triple aksen X. Berarti ini ya sama, berarti E pangkat min X itu hasilnya adalah min. Berarti min 2 kali min E pangkat min X. Dikurang sama ini turunannya apa? Turunannya ini. Berarti E pangkat min X ditambah dengan X kali X kali E pangkat min X. Berarti H triple aksen X ini hasilnya berapa nih? Oke, sorry. Ini kan kalau misalnya ini hati-hati ya. Ini kan dikurang ya kan. Terus ini kita pakai U aksen kali V, ditambah dengan V aksen kali U yang hasilnya adalah ini. Berarti di sini minus harusnya ya. Ini plus. Kemudian di sini plus berarti ya. Kemudian di sini itu minus. Karena apa? Hasil turunan daripada jadi X kali E pangkat min X itu hasil turunannya adalah E pangkat min X dikurang dengan X kali E pangkat min X ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Berarti ini hasilnya adalah 3 E pangkat min X, karena ini kan hasilnya 2 tambah 1 jadinya 3, dikurang dengan X kali E pangkat min X. Oh, belum kelar nih.
Nah, karena kita mau turunan ke-5. Nah, ini turunan keempatnya. Ya sudah, ini kalau diturunin ya berarti apa namanya? Min 3, atau 3 kali min E pangkat min X dikurang sama, nah, E pangkat min X dikurang dengan X kali E pangkat min X. Berarti H pangkat 4 seperti ini, turunan keempatnya adalah min 4 E pangkat min X ditambah dengan X kali E pangkat min X. Lanjut lagi, turunan kelima. Nah, berarti jadinya adalah min 4 kali min E pangkat min X ditambah dengan E pangkat min X dikurang dengan X kali E pangkat min X. Berarti dari sini turunan kelimanya daripada si fungsi Hx adalah 5 kali E pangkat min X dikurang dengan X kali E pangkat min X. Atau bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang E pangkat min X-nya kita keluarin. Nah, dikali dengan yang namanya 5 dikurangkan dengan X, atau bentuk ini setara dengan yang namanya 5 kurang X dikalikan dengan E pangkat min X. So, nomor 6 jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Kita hapus untuk nomor 5 dan nomor 6-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Untuk nomor 7 dan 8 ternyata kita punya persamaan posisi, dan yang ditanya adalah percepatan dan kecepatan gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk yang 7 berarti ST sama dengan 4/9 kali T pangkat 3/2 tambah 2 kali T pangkat setengah. Nah, dimana ini sebenarnya kayak di tes formatif 1 sudah saya beritahukan, atau mungkin di modul sebelumnya, bahwa untuk mencari percepatan itu adalah turunan 2 kali daripada fungsi posisi. Berarti kalau misalnya nih, ini kita berarti ini kalau misalnya Vt sama dengan S aksen T, yang kalau misalnya kita turunkan hasilnya adalah 3/2 kali 4/9 kali T pangkat 1/2 kurang 1 ya setengah, tambah 2 kali T pangkat min setengah. Ya sudah, berarti Vt di sini sama dengan, berarti ini kalau dicoret 1 ini 3, 1 ini 2, berarti hasilnya adalah 2/3 kali T pangkat setengah ditambah dengan 2 T pangkat min setengah. Nah, lanjut lagi. Berarti kalau untuk mencari AT ya berarti kita turunkan fungsi kecepatannya. Ya, setengah kali 2/3 kali T pangkat min setengah ditambah dengan min setengah kali 2 kali T pangkat min 1/2. Berarti fungsi percepatannya itu setara dengan yang namanya 1/3 T pangkat min 1/2 dikurang dengan T pangkat min 3/2. Nah, ya udah, ditanya kira-kira nih T berapa sih yang hasilnya 0, kan gitu ya. Sedangkan ini kalau misalnya kita sederhanakan berarti jadinya 1/3 kali 1/T pangkat setengah dikurang dengan 1/T pangkat 1/2. Nah, ya 3/2 1/2 ya. Nah, untuk T pangkat 1/2 ini kan sama aja kayak T kali T 1 tambah setengah. Nah, terus kita gunakan sifat apa namanya, pangkat ya, sifat bilangan berpangkat yang kalau ditambahin itu aslinya dasarnya daripada perkalian. Jadi T pangkat 1 kali T pangkat setengah, jadinya ini adalah T kali akar T. Ya sudah, berarti ini AT-nya sama dengan 1/3 kali akar T dikurangkan dengan 1/T akar T. Ya udah. Oke, so di sini sorry, ada yang salah ya. Yang mana tuh? Nah, ini depannya lupa ditambahin setengah ya.
Jadi di sini harusnya dia 1 ya. Terus di sini berarti seperti ini, dan kalau emang seperti ini dia jadi jatuhnya adalah ada 1/2. Oke. Jadi ini adalah 1/2, berarti di sini ada 2-nya, di sini ada 2-nya. Nah, di sini nomor 7 ditanyakan. Ya, jadi di nomor 7 ini ditanyakan, kira-kira nih AT sama dengan 0 ketika T sama dengan berapa sih? Ya sudah, berarti 1/3 akar T dikurang dengan 1/2 T akar T sama dengan 0. Ya, ini akan sama dengan 3 kali akar T sama dengan 1/2 T kali akar T, yang dimana ini sama-sama kita kali akar T, sehingga hasilnya adalah 1/3 sama dengan 1/2 T. Ya udah, kita kalikan dengan 2T atau kali 3 juga boleh, sehingga hasilnya adalah 2T sama dengan 3. Berarti T-nya adalah sama-sama kita bagi 2, yaitu adalah 3/2. So, berarti nomor 7 jawabannya adalah yang A. Nah, di sini kalau kalian mau ngerjainnya secara aljabar biasa yang kalian mau pakai, ya selama hasilnya 3/2, that's no problem ya. Di sini saya biasanya emang karena ya udah biar terbiasa, aljabar itu sama-sama dikali, sama-sama ditambah, sama-sama dikurang, sama-sama dikuadratkan. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, kemudian untuk nomor 8, kira-kira kecepatan pada saat percepatannya 0. Ya udah, berarti V dalam kurung T-nya adalah 3/2. Sama dengan berapa sih? Ya udah, VT-nya kan ini. Jadinya adalah 2/3 kali 3/2 pangkat setengah ditambah dengan 3/2 pangkat min setengah. Ya sudah, hasilnya berapa nih? Ya kan gitu ya. Nah, berarti ini kan sama aja kayak 2/3 kali akar 3 per akar 2, ditambah dengan ini kebalikannya nih ya. Jadi kalau misalnya untuk 3/2 pangkat setengah itu kan sama aja kayak akar daripada 3/2. Jadinya akar 3 per akar 2. Nah, tapi kalau versinya minus berarti berkebalikan ya, berkebalikan nih. Jadinya sama aja kayak 2/3 pangkat setengah. Berarti ini akan sama bentuknya dengan akar 2/3 atau akar 2 per akar 3. Ya udah, berarti ini akar 2 per akar 3. Ya sudah, berarti untuk mengerjakan ini ya berarti sama-sama disamakan penyebutnya. Berarti per akar 6 gitu ya. Jadinya atau gini, 2 akar 3 per 3 akar 2 ditambah dengan akar 2 per akar 3. Jadinya bawahnya ini sama-sama kita bikin jadinya adalah 3 akar 6. Ya udah, ini dikalikan dengan akar 3, jadinya adalah 2 kali 3 atau 2 akar 3 kali akar 3 tambah dengan akar 2 kali 3 akar 2. So, berarti hasilnya adalah ini 2 kali 3 6 jawabannya, tambah 2 kali 3 6 per 3 akar 6. Jawabannya adalah 12 per 3 akar 6. Tapi kok di pilihan gandanya akar 6-nya di atas? Ingat, kita rasionalkan, sama-sama kita kali sekawan ya. Sehingga hasilnya adalah ini, kalau kita kerjakan ini jadinya 4 ya. Jadinya berarti hasilnya adalah 4/6 akar 6, atau sama-sama kita perkecil 4/6-nya jadi dibagi 2 ya. Jadinya adalah 2/3 akar 6. So, jawabannya untuk soal nomor 8 adalah yang B, yaitu adalah 2/3 akar 6. Oke, dengan begitu kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 7 dan 8, dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan 10, 2 soal terakhir. Nah, terkait dengan hampiran deret Taylor dan Maclaurin. Apa sih itu ya? Sebenarnya ini adalah sebuah deret yang pendekatannya menggunakan turunan.
ya. Deret itu kan adalah pola bilangan yang kalau kita hitung dengan cara dijumlah ataupun ya intinya ditotalkan lah intinya. Jadi kalau misalnya masih ingat terkait dengan dulu SMP apa SMA gitu ya, kan ada barisan. Nah, barisan kan atau pola bilangan kan 2 4 6 8 sama-sama tambah 2. Kalau deret ya berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Ya, tambah bla 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 bla. Nah, berarti sebenarnya ini bisa kita buat dalam bentuk yang namanya cos 2x itu, atau misalnya ini nih fungsinya ini itu bisa berpola sebenarnya, atau kita hitung dari total polanya. Nah, bagaimana caranya dan apa bedanya? Nah, bedanya adalah kalau deret Taylor itu adalah X sama dengan A. Nah, terus kemudian kalau deret Maclaurin itu adalah X sama dengan 0. Dan secara formula, ya mungkin ini nggak dibahas terlebih dahulu ya, nggak dibahas dalam karena di sini cuman ya udah minimal tahu dulu kayak gimana pengerjaannya. Jadi daripada si fx ini sebenarnya ya sebenarnya rumusnya tuh umum, yaitu adalah oke, kita masukkan dulu nih ya kan nilai a-nya ke dalam fungsi x. Terus ditambah dengan turunan pertamanya kalau kita masukin a dibagi dengan 1 faktorial. Nah, karena ini turunan pertama nih. Nah, dikalikan dengan x kurang a pangkat 1 tambah dengan apa namanya? Tapi ini enggak sama dengan persis ya, atau ini adalah equal to atau mendekati. Nah, terus ini f double aksen a per 2 faktorial kali x kurang a pangkat 2 ditambah bla 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 tambah fn daripada kalau kita masukin a per n faktorial gitu ya, x kurang a pangkat n. Nah, kalau di sini kenapa emang nggak ada ya, ini per 0 gitu ya. Toh juga kalau 0 faktorial dikali dengan ini pangkatnya 0 kan hasilnya emang 0 faktorial berapa coba? Nah, sebenarnya 0 faktorial itu kan hasilnya 1. Jadi sebenarnya nih ya, kalau misalnya kita ikutin polanya, kalau misalnya emang mau banget nih bentuknya serupa misalnya, sebenarnya ini bisa kalau kita bikinnya seperti ini. 0 faktorial kali x kurang a pangkat 0. Nah, ini kan hasilnya 1 ya kan? Ini kan hasilnya 1 nih. Nah, ini hasilnya 1. Wait, sorry. Set. Nah, ini hasilnya 1. Berarti 1 dikali FA ya hasilnya FA doang. Ya sudah, berarti tujuan kita adalah emang agak banyak nih. Nomor 9 ya. Berarti untuk cos 2x alias fx-nya ini mendekati apa sih? Ya udah, kita cari dulu. Untuk kita cari turunannya juga ya, berarti. Oke, sebenarnya kalau misalnya emang dari 2 atau turunan ketiga udah mewakili jawaban, ya nggak perlu ngecek ke bawah lagi, nggak apa-apa. Oke, fx-nya sama dengan cos x. Nah, di sini sebelah kanannya kita untuk mengecek f-nya kalau dimasukin a yaitu adalah pi per 2. Nah, berarti cos 2x ya. Cos 2x. Nah, berarti cos sama dengan cos 2 kali pi per 2. Ini jawabannya adalah min 1, karena ini setara dengan cos pi sama dengan min 1 ya. Cos 180 itu min 1. Ya, benar. Nah, kemudian lanjut. Kita turunkan. Nah, atau mungkin gimana ya enaknya? Mungkin ini dipisah ya. Untuk perhitungan f kalau kita masukin a berarti jadinya cos atau pi per 2 gitu. Pi per 2 sama dengan cos 2 kali pi per 2, langsung jawabannya adalah cos pi, jawabannya adalah min 1. Terus kita turunkan lagi f aksen x, berarti jadinya adalah cos 2x kalau diturunin ya hasilnya adalah cos, turunannya adalah min sin. Min sin apa? Min sin 2x dikalikan dengan 2. Jadinya berarti hasilnya adalah min 2 sin 2x. Nah,
Terus kalau misalnya kita masukin nih F aksen, kalau kita masukin pi per 2, berarti min 2 kali sin 2 pi per 2, jadinya min 2 kali sin pi sama dengan 0. Kemudian kita lanjut lagi turunan kedua. Nah, berarti ini hasilnya adalah ya min 4 cos 2x. Nah, sama ya turunannya kayak berarti ini kalau diturunkan lagi kan hasilnya min 2 sin 2x ya. Nah, berarti kalau kita turunkan lagi ya berarti jadinya min 2 turunan sin adalah cos 2x dikalikan dengan turunan dalamnya lagi, yaitu adalah 2. Berarti hasilnya adalah min 4 cos 2x. Nah, kita masukkan lagi nih F aksen, kalau kita masukin pi per 2 sama dengan min 4 kali cos 2 kali pi per 2. Berarti ini sama aja min 4 cos pi sama dengan plus 4. Ya. Ya sudah, berarti sebenarnya di sini kira-kira udah membentuk pola enggak? Nah, kita lihat dulu nih pilihan gandanya. Oh, ternyata di sini emang udah jelas banget ya beda tandanya ya. Nah, tapi di sini langsung kita tulis aja. Kesimpulannya adalah cos 2x itu akan mendekati FA alias min 1 ditambah dengan F aksen, kalau kita masukin pi per 2 adalah 0 per 1 faktorial kali x kurang a nya adalah pi per 2 pangkat 1 ditambah dengan 4 per 2 faktorial kali x dikurang dengan pi per 2 pangkat 2 ditambah bla 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 bla. Dari sini cos 2x akan mendekati min 1, ini habis karena hasilnya 0 ya, ditambah dengan, nah sebenarnya kalau kita jawab esainya adalah 4 per 2 gitu aja sebenarnya cukup. Cuman masalahnya di pilihan gandanya tidak seperti itu. Ya udah, kita harus cek aja 4 per 2 faktorial itu sama aja kayak 4 kali per 2 kali 1. Jadinya berarti hasilnya 2 kali x kurang pi per 2 pangkat 2. Nah, kita cek aja nih, apakah angka yang ada di sini dengan angka yang ada di sini hasilnya sama? Ya jelas sama. Kenapa? Karena toh juga sebenarnya nggak perlu nih. Karena 4 itu kan sama aja kayak 2 pangkat 2 per 2 faktorial. Nah, kali x kurang pi per 2 pangkat 2. Nah, ini kalau misalnya kita lanjutin lagi, jadi ini saya kasih tahu aja ya polanya. Jadi kalau misalnya turunannya yang ganjil, ini saya tandain dengan warna apa ya, biru orange saja ya. Ini adalah turunan yang ganjil, sedangkan untuk yang genap alias turunan kedua, turunan keempat itu turunan yang genap ya. Jadi kalau misalnya turunannya ganjil, pasti hasilnya akan selalu 0. Ya, that's why kenapa kalau dilihat di pilihan gandanya jawabannya tidak ada x kurang pi per 2 pangkat 3, pangkat 1, pangkat 5, pangkat 5, nggak ada ya. Jadi jawabannya bentukannya adalah seperti ini aja cukup. Ternyata setelah kita hitung nggak usah sampai turunan ke-3, turunan ke-4, ternyata sudah terjawab. Maka nomor 9 jawabannya adalah yang A. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik lagi ya disilakan dicoba ya. Kalau emang nggak percaya nih, mungkin ini saya taruh di ini, saya hapus saja ya. Emang kalau nggak percaya nih, coba nih F triple aksen X. Ini langsung aja ya. Ini jawabannya adalah 8 sin 2x. Berarti F triple aksen pi per 2 sama dengan 8 kali sin 2 pi kali pi per 2 sama dengan 8 kali sin pi, jawabannya 0. Karena sin 180 hasilnya akan selalu 0. Terus kalau kita lanjut lagi nih, F pangkat 4x sama dengan
Ini hasilnya adalah 16 cos 2x. Nah, ini kalau turunan yang ini kan ganjil lagi nih ya kan. Nah, sedangkan yang ini adalah turunan yang genap. Nah, kalau turunan yang ganjil hasilnya akan selalu 0, sedangkan turunan yang genap itu punya hasil tersendiri. Nah, berarti F pangkat 4 pi per 2 sama dengan 16 kali cos 2 kali pi per 2. Berarti jawabannya adalah 16 kali cos pi, hasilnya adalah min 16. Nah, kalau kita lanjutin nih, bener nggak sih gitu ya? Bener nggak ya? Oke. So, berarti cos 2x itu akan mendekati min 1. Kita masukin ke formula yang ada di sini ya. Min 1 tambah 0 per 1 faktorial kali x kurang pi per 2 pangkat 1 ditambah dengan 4 per 1 per 2 faktorial kali x kurang pi per 2 pangkat 2 ditambah dengan 0 per 3 faktorial kali x kurang pi per 2 pangkat 3 ditambah dengan 16 min 16 per 4 faktorial dikali dengan x kurang pi per 2 pangkat 4 tambah bla bla bla. Dan karena berhubung ini adalah yang ini hasilnya 0, so berarti ini nggak usah kita tulis lagi, sehingga ini mendekati min 1 ditambah dengan 2 pangkat 2 per 2 faktorial kali x kurang pi per 2 pangkat 2 dikurang dengan 16 itu adalah 2 pangkat 4 per 4 faktorial kali x kurang pi per 2 pangkat 4. Nah, bener kan? Sesuai kan ya? Nah, jadi sebenarnya kalau berdasarkan informasi di sini bahwa untuk nomor 9 deret daripada cos 2x dapat disimpulkan seperti ini paling gampangnya. Cos 2x itu akan mendekati yang namanya berarti kan ini kalau kita lihat nih di sini 2 pangkat 4, tapi kalau 2 pangkat 3 nggak bisa ya. Berarti di sini kita bikin 2 pangkat sesuatu yang genap ya. Jadi kalau misalnya tapi nggak bisa juga. Di sini harus genap nih. Ini harus 4. Berarti kalau dimasukin ini hasilnya 1, dimasukin nomor 2 hasilnya 2, dimasukin angka 3 n-nya 3 hasilnya 4. Nah, kalau emang misalnya ketemu nih, oh berarti per n tambah 1 atau per apa, ya lakukan aja. Nah, cuman biasanya emang jarang banget karena itu jatuh terkaitnya dengan pola. Kayak kita suruh nebak nih polanya bentuknya gimana sih dalam bentuk n. Nah, mendingan jangan. Ya udah, toh juga di pilihan gandanya bentuknya langsung deskripsi ya, nggak perlu dalam bentuk n-an lagi. Oke, so nomor 9 jawabannya adalah yang A. Dan untuk nomor 10 ya, untuk soal nomor 10 di sini berarti ln. Nah, ini juga sama nih. Fx-nya sama dengan ln 1 tambah x. Ya udah, berarti di sebelah kanan kita cari adalah f kalau dimasukin 0. Berarti ln 1 tambah 0 sama dengan ln 0 sama dengan ln 1, jawabannya adalah 0. Karena ln 1 ini pasti 0 ya. Alias kan sebenarnya ln 1 ini sama aja kayak e log 1. Nah, e pangkat berapa sih supaya hasilnya 1? Ya pangkat 0. Terus kalau kita turunkan, berarti f aksen x-nya sama dengan 1 per 1 tambah x dikalikan dengan 1. Ya sudah, berarti jadinya 1 per x nih. Nah, ya udah, berarti f aksen kalau kita masukin 0, jawabannya adalah 1 per 1 tambah 0, jawabannya adalah 1. Nah, di sini 1 per x berarti 1 tambah x atau x tambah 1 ya. Nah, ini kan sama aja kayak x tambah 1 pangkat min 1. Berarti kalau diturunkan f double aksen x-nya sama dengan min 1 kali x tambah 1 pangkat min 2. Alias kita bisa bilang seperti ini. 1 tambah x pangkat 2.
Nah, karena apa? Kalau ini diturunin kan hasilnya penurunannya begini ya. Min 1 kali X tambah 1, terus pangkatnya dikurangin 1 jadinya min 2. Sehingga kalau kita kerjakan seperti ini. Ya walaupun sebenarnya ini dikali 1 ya, jangan lupa ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ya udah, barulah kita masukin F double aksen 0. F double aksen 0 berarti min 1 per 1 tambah 0 kuadrat, hasilnya min 1. Terus kemudian untuk F3, F pangkat turunan ketiga, berarti kalau misalnya nih saya punya 1 tambah X pangkat min 2. Nah kalau diturunin hasilnya adalah min 2 kali 1 tambah X pangkat min 3 kali 1, berarti jadinya setara dengan min 2 per 1 tambah X pangkat 3. Ya udah, kita lanjutkan lagi. Berarti hasil turunannya adalah min 2 per 1 tambah X pangkat 3 ya. Oke, berarti untuk ini F triple aksen 0 jadinya min 2 per 1 tambah 1 pangkat 3. Maka hasilnya adalah min 2 ya. Wait, coba kita cek dulu ya. Apakah benar? Oke, sorry, di sini harusnya depannya ada minus ya. Jadi kalau diturunin ya hasilnya dia sesuatu yang plus ya. Jadinya dia di sini plus. Barulah selanjutnya kalau misalnya ini kita lanjutkan lagi, berarti F pangkat 4X berarti hasilnya adalah kalau diturunin berarti hasilnya adalah min 6 ya. Berarti min 6 per 1 tambah X dipangkatkan dengan 4. Ya udah, berarti F pangkat 4 kalau kita masukin 0 min 6 per ini plus ya. Ini plus 2 nih. Oke, min 6 per 1 tambah 1 pangkat 4, maka jawabannya adalah min 6. Sehingga dapat disimpulkan apa sih dari nomor 10? Oke. So, berarti ini kalau kita ikutin polanya, ya kan, ikutin polanya nih. Oke, berarti nomor 9 saya hapus saja ya soalnya. Jadi dari nomor 10 ini dapat disimpulkan seperti ini. Ln dari 1 tambah X ini sama dengan FA. Nah, berarti F0. Jawabannya adalah 0. Ditambah dengan F aksen A. Berarti F aksen masukin 0. Berarti 1 per 1 faktorial dikali dengan X kurang 0 pangkat 1. Karena ingat, di sini A-nya 0. Ditambah dengan F aksen, kalau kita F double aksen, min 1 per 2 faktorial dikali dengan X kurang 0 pangkat 2 tambah 2 per 3 faktorial gitu ya, dikali dengan X kurang 0 pangkat 3 ditambah dengan yang namanya min 6 per 4 faktorial dikali dengan X kurang 0 pangkat 4 ditambah bla 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 bla. Sehingga ln 1 tambah X sama dengan 0 ditambah dengan, ini udah 0 nggak usah lah ya, 1 dibagi 1 ya hasilnya 1, dikali dengan X ya hasilnya adalah X, dikurang dengan 1 per 2 kali X pangkat 2, ditambah dengan 1 per 3. Kenapa tuh 1 per 3? Karena 2 per 3 faktorial nih sama aja kayak 2 per 3 kali 2 kali 1. Berarti ini dicoret dong. Berarti sisanya adalah 1 per 3. Berarti 1 per 3 X pangkat 3 dikurang lagi sama dengan 6 per 4 faktorial. Berarti 6 per 4 kali 3 kali 2 kali 1 habis. Berarti hasilnya adalah 1 per 4. Oke, berarti min 1 per 4 kali X pangkat 4 tambah bla 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 bla. Atau bisa kita bilang bahwa ln daripada 1 tambah X ini sama dengan X dikurang dengan X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 dikurang X pangkat 4 per 4. Ini per 3 ya, sorry. Per 4 tambah bla bla bla.
Sehingga nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. X dikurang dengan X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 3 kurang X pangkat 4 per 4. Nah, berarti kemungkinan besar dilanjutin lagi kalau berdasarkan pola tambah X pangkat 5 per 5 kurang X pangkat 6 per 6 tambah X pangkat 7 per 7 kan gitu ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah pembahasan untuk tes formatif di modul ke-6 untuk kalkulus 1 kode mata kuliah mata 4110. So dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe jika channelnya bermanfaat. Dan thanks for donation at saweria.co ataupun via QRIS ya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kesalahan atau mungkin koreksian ya langsung atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.